Tahukah Anda, jika melihat laut, saya langsung teringat kepada seorang utusan Allah yang menyelamatkan bangsa pilihan, yang barang pasti adalah Nabi Musa. Ada satu hal atau rahasia penting yang harus kita ketahui tentang laut. Mulai dari zaman ke zaman, didasari dari zaman nabi-nabi sampai kepada akhirnya, yaitu zaman Roh Kudus sekarang ini. Bercerita sedikit kilas balik tentang utusan Allah ini yang memiliki misi dari Tuhan untuk membawa bangsa pilihan keluar dari tanah penindasan, yaitu Mesir, dengan tujuan menuju tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Berbagai macam cara yang ia dapatkan dari Allah untuk membawa bangsa pilihan tersebut keluar dari tempat perbudakan, agar mereka bisa beribadah sepenuh, atau dengan kata lain, dapat beribadah dengan bebas tanpa gangguan dari pemilik tanah penindasan itu, yaitu Fir'aun. Dan akhirnya bangsa pilihan itu yang disebut dengan Israel, melalui daripada Nabi Musa, hamba Allah itu, mendapat kesempatan keluar dari Mesir yang dipimpin oleh Musa. Namun di dalam perjalanan mereka menuju tanah perjanjian, Firaun semakin keras hati dan tidak mau tinggal diam. Maka ia menggerakkan seluruh pasukan kudanya untuk mengejar bangsa pilihan tersebut. Setelah bangsa Israel atau bangsa pilihan tersebut melihat bahwa Mesir semakin dekat kepada mereka, timbullah perasaan-perasaan yang mengakibatkan menyalahkan satu dengan yang lain, termasuk mereka menyalahkan Musa yang telah memimpin mereka keluar dari tanah Mesir. Namun Musa tetap tenang sebagai hamba Allah, sebagai gembala. Musa berkata di dalam Keluaran pasal 14 ayat yang ke-13, "Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan daripada Tuhan." Hikmat yang daripada Tuhan didapatkan oleh Musa, sehingga ia dapat mengarahkan pandangan bangsa pilihan itu yang awalnya mereka melihat masalah, sehingga bisa beralih menjadi melihat sebuah keselamatan yang daripada Tuhan, dan tetap mengikuti perintah Musa sebagai hamba Allah atau sebagai gembala yang memimpin mereka keluar dari Mesir menuju kota Kanaan. Dalam kitab Keluaran pasal 14 ayat yang ke-13 ini, saya garis bawahi di sini ialah hal-hal yang seperti inilah yang harus dimiliki oleh sikap sebagai seorang pemimpin atau gembala di saat menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupan sidang jemaat yang dipercayakan Tuhan untuk dipimpin atau digembalakan. Dengan masih adanya ketaatan bangsa itu kepada Musa,
sehingga mereka bergegas kembali melanjutkan perjalanan menuju tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Namun selang beberapa waktu kemudian, mereka atau bangsa itu kembali menghadapi sebuah masalah, yaitu langkah mereka terhenti untuk menuju sebuah tujuan yang mereka rencanakan, yang diperintahkan oleh Allah. Sebab di tengah perjalanan mereka menghadapi sebuah masalah besar, yaitu Laut Teberau yang harus mereka seberangi. Sementara kehidupan mereka sangat terbatas dan tidak memiliki peralatan atau apapun untuk menyeberangi laut tersebut. Seperti yang saya katakan di awal tadi, ada satu hal atau rahasia penting tentang laut. Dalam kasus di atas dapat disimpulkan bahwa laut itu adalah sebuah hambatan-hambatan atau sebuah halangan-halangan untuk menuju kepada kota Kanaan, dapat beribadah dengan bebas kepada Allah yang menjadi sumber kehidupan. Namun sebagai bangsa pilihan, kita tidak perlu takut di dalam kehidupan, meskipun masalah itu luas seperti laut yang sangat sulit menghadapinya. Tetapi yang perlu dilakukan di sini, di saat-saat menghadapi masalah-masalah atau halangan-halangan, adalah ketaatan terhadap suara Tuhan. Sama hal yang dilakukan oleh Musa. Tuhan berfirman, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Maka air laut itu terbelah dan menjadi kering, sehingga bangsa itu bisa berjalan di tengah laut menyeberangi Laut Teberau. Dalam sebuah kasus di atas yang dihadapi oleh bangsa Israel yang dipimpin oleh Nabi Musa sebagai gembala yang dipercayakan oleh Allah, saya ingin mengambil sebuah garis besar dalam hidup kita. Di saat kita menghadapi perkara-perkara, di saat kita menghadapi persoalan-persoalan hidup, yang perlu saya sampaikan di sini ialah yang pertama, milikilah tongkat. Tongkat sama dengan firman Allah dalam kitab Keluaran pasal 4 ayat yang ke-20. Sebagaimana Musa taat kepada suara Tuhan, Tuhan memerintahkan Musa untuk mengangkat tongkatnya dan mengulurkan tangannya ke arah laut. Maka secara otomatis Tuhan berperang terhadap masalah kita. Air laut dikoyakkan dan membentuk sebuah jalan darat di tengah-tengah laut. Maka bebaslah bangsa Israel berjalan di tengah-tengah laut tersebut. Yang kedua, taat terhadap suara Tuhan. Sama dengan suara Tuhan itu adalah firman Tuhan. Di saat kita menghadapi persoalan-persoalan hidup, persoalan apapun bentuknya, persoalan sakit, penyakit, persoalan keluarga, persoalan ekonomi, dan persoalan-persoalan apapun, ayo tunduk dan taatlah terhadap suara Tuhan. Sama dengan taat terhadap firman Allah. Yang ketiga atau bagian yang terakhir ialah
Di saat-saat menghadapi masalah, jangan pernah fokus kepada sebuah masalah yang kita hadapi. Tetapi fokuslah kepada keselamatan yang daripada Tuhan akan menghampiri kita. Sebab tidak ada yang lebih besar dibandingkan daripada kuasa Allah.